mungkin. Iya. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti tak rasa lagi. Aku ikut salah, terlalu percaya aku nyawang rupa. Aku sabar, lalu dapat dicintai. Halo Mbak Zadat. Oh, pizza aku udah OTW belum? Bokis. Hai Sultan. Bokis. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti tak bisa lagi. Aku itu salah. Hai Smia. Ana Zanet, halo sayang, maaf lahir batin sayang. Siti Saryasari. Ini aku rambut aku lagi di Cece Madam Cindy. Cece Madam Cindy. Rambut aku lagi diapain sayang? Ya, lagi di servis sayang ya. Kak Farhel pindah ke sini ya. Sehari ini full time untuk Mami DP. Selesai ya. Udah mau selesai rambutnya. Ini soalnya apa sih namanya, backlight. Backlight. Lagi nggak jualan sayang. Lagi nggak jualan abon aku. Belum sempet masak. Hai Feby. Hai Rahul. Udah nggak usah bicara yang aneh-aneh. Atta juga nggak perlu, nggak ada yang bicara yang aneh-aneh di sini. Ini nggak ada yang ngomongin siapa, nggak ada yang cari masalah, nggak ada yang apa. Sekarang mau percantik diri sayang. Aduh Suges, nggak usah cari masalah. Kita itu justru cari rezeki yang halal, nggak usah cari masalah. Apain sih cari masalah? Hidup kok cari masalah sih? Hidup itu cari keluarga, bukan cari masalah. Kok seneng cari masalah? Stres kamu lama-lama punya penyakit banyak kamu kalau cari masalah mulu kamu. Hidup itu yang bahagia gitu loh, cari keluarga, sapa-sapa, damai-damai. Hai Cikita Komentas, halo. Lagian juga ngomongin orang kok enak sih. Orang suka cari masalah, buat apa? Follower bisa beli gue. Viewer juga bisa nonton, semua orang juga bisa gue pandu biar nonton gue. Tapi buat apa? Kok seneng sih? Cari masalah itu malah yang ada malah seret rezekinya. Cari tuh saudara yang banyak, pertemanan yang banyak. Bener Mbak Devi, tadi ada yang komen di live Mbak, makanya aku jawab. Oh iya, yang adem-adem gitu loh. Jangan yang suka gimana-gimana, ribut-ribut. Udahlah, kalau misalkan bukan kita bela siapa ya. Kalau misalkan ada orang yang memang hidupnya lagi menderita, atau memang lagi ditinggalkan kekasihnya, atau lagi apa, udahlah, nggak usah ngurus. Mending kita ngurusin diri sendiri daripada ngurus orang.
Ke Singapura aku tanggal 17 Juni sayang. Setiap nasib orang tuh tidak ada yang tahu. Jadi nggak perlu saling menjatuhkan sesama wanita, itu bener banget. Udahlah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi nggak perlu nyukurin orang. Nggak perlu nyukurin orang, nggak perlu tepuk tangan atas penderitaan orang lain. Lebih baik kita fokus sama diri sendiri, bener. Iya. Nanti aku mau disuntik dulu sama anakku nih. Biar nggak gendut kok. Iya. Masa mau program hamil? Ih, serem kan ngeliat. Udah sayang. Belum. Berapa nak? Lihat dulu. Udah. Iya aku. Bismillah. Ya Allah. Mam, request diriku berharga dong. Oh iya. Kok mami nggak menjerit sih? Menjerit itu enggak sakit ya. Gak sakit, cuma emang bu aja. Kalau suka ribut tuh malah bikin rezekinya tuh seret. Kita nggak tahu nasib orang ke depannya seperti apa. Betul. Bahkan dalam 10 menit kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul banget. Betul banget. Jadi kalau misalkan ada teman kita mau dia jahat, mau dia baik, tiba-tiba dia dapat musibah apa, nggak usah tepuk tangan, biarin aja. Mau kayak gimana, seperti apa, mau kayak apapun, biarin aja. Jadi jangan suka mengadu domba juga. Hidup orang kan sawang sinawang apa ya? Sawang sinawang. Kita nggak ngerti gitu loh. Hidup orang tuh abu-abu, jangan terkesima karena ngelihat Instagram, ngelihat kehidupan yang serba glamor atau apalah, kebahagiaan. Nggak ada yang tahu kehidupan ini, guys. Jadi saling mendoakan yang baik-baik aja. Untungnya apa sih? Suka kok ribut-ribut. Hai Jupenizer. Udah habis ini, berarti udah terakhir nih. Kenapa tidak pakai ring extension? Ini yang terbaru, apa namanya sayang? Micro extension. Micro keratin extension. Reviewnya mami gimana pakai ini selama mau 2 bulan ya? Udah mau 2 bulan ya. Aku Iya. sih enteng ya, nggak capek, enak. Gak pusing, gak menderita. Iya. Terima kasih Muhammad Ridwan. Iya, soalnya tipsnya aku tuh nggak pernah mau nyukurin orang yang lagi menderita, nyukurin orang bodoh amat gue mah. Yang penting orang itu nggak nyolek aku, nggak ngapa-ngapain aku. Kalau orang itu nyolek aku, mau tahu tentang kehidupan aku, baru aku ngamuk. Tapi kalau orang itu nggak nyolek aku, ya aku diem aja, ngapain? Ya kan bukan orang gila. Kecuali orang itu nyolek, sok tahu tentang kehidupan aku, baru aku ngamuk gitu loh. Ya aku manusia biasa lah, kita punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Jadi jangan hanya karena artis terus seenaknya sendiri orang bisa menghujat, seenaknya sendiri orang bisa ngata-ngatain. Kalian itu kan cuma ngeliat di luar aja, tapi tidak tahu bagaimana kehidupannya sebenarnya. Kapan konser di kebun binatang KDP? Konser di kebun binatang? Perasaan gue nggak pernah konser di kebun binatang deh. Gak punya TV ya di rumah lu ya? Hah? Lu kayaknya habis ngobat deh. Kayaknya lu habis narkoba deh, Fajar Putra Harapan. Lu kayaknya harus dicek deh sama polisi deh. Lu halu lu. Dewi Persik semua orang udah tahu konsernya di mana. Konser di kebun binatang lu kayaknya halu lu. Kayaknya habis ngobat narkoba itu kayak lu. Serem banget lu. Ya Tuhan. Iyalah. Orang kayak begitu kebun binatang di mana? Pernah nggak gue nyanyi di kebun binatang? Lu kali biasa nyanyi sama monyet, sama babi. Nah jadi kayak gitu lu. Apa saudaranya mereka? Iya mungkin saudaranya kali. Jangan emosi Mi. Enggak emosi gue kalau ngomong memang kayak begini guys. Lucu gitu loh. Gue kalau ngomong memang kayak begini.
Kalau bercanda apa, kalau ngomong emang begini. Kecuali sama orang yang aku sayang, baru deh gue bisa lembut. Tergantung gue siapa lawan mainnya, siapa lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya setan, gue kayak setan. Kalau lawan bicaranya malaikat, gue kayak malaikat. Jadi kan binatang. Lah itu kan tadi sama binatang, ya gue kayak beginilah. Dia kan binatang, dia monyet, makanya dia kepengen gue ngibur dia. Betul. Ya kan anjing. Ya kalau ngomong mulutnya gue kasar sama orang yang kasar sama gue. Mulut gue bisa baik sama orang yang baik sama gue. Gitu aja, simple. Lu pingin dihargai sama orang, hargai orang dulu. Nah, kalau lu pingin disegani sama orang, segani orang dulu. Lu kepingin dianjingin sama orang, yuk anjingin juga sama orang. Gitu guys. Ya kan? Nah, hidup itu santai. Siapa yang ketemu dengan kita, siapa lawan bicara kita. Kita mah tergantung lawan bicaranya. Balik lagi nyari saudara. Nah, hidup itu nyari saudara, jangan cari musuh. Kalau cari saudara, kalau lu cari binatang ya di kebun binatang. Masa lagi live gini lu cari binatang lu? Iya kan? Hidup itu simple. Pingin dibilang baik ya lu mesti baik sama orang. Nah, gitu aja. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Lu sayang sama orang, lu akan mendapatkan kasih sayang. Lu benci sama orang, lu akan mendapatkan kebencian dari orang gitu. Kecuali memang 7 penyakit batin, busuk. Nah, itu baru gak bener. Kayak dia tadi ya. Kayak tadi tuh. Gak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena lihat orang tuh udah kayak binatang gitu. Refreshing dulu kali, bisa banget. Sang bintang pentas. Nah ini baru bener, laguku nggak operasi perawan lagi. Nggak pernah gue operasi perawan. Ya, gue nggak pernah operasi perawan. Kalaupun gue bilang operasi perawan, itu pun sudah pernah gue counter. Udah pernah gue kasih tahu bahwa itu untuk film. Ya, itu untuk film, you know. Untuk film, karena namanya film gue Tali Pocong Perawan. Ngerti nggak lu? Namanya juga Tali Pocong Perawan filmnya. Bukan tali pocong binatang. Bukan tali pocong binatang. Makanya kalau belum pernah jadi artis, harus tahu dulu trik-trik manajemen untuk mencari sensasi itu kayak gimana. Nah, tapi kan gue jujur orangnya. Makan dulu deh. Kadang ngomong perlu tenaga, sayang. Mami filler hidung ya? Sorry ya. Hidung gue asli dari dulu mancung. Oh baru tahu saya. Ya iyalah, gue belum pernah melahirin. Gue masih perawan. Gue masih endol. Makanya kalau baru tahu jangan asal nyablak kalau ngomong. Tanya dulu. Makan dulu bos, makan. Gerah ya, Mam. Gerah. Pizzanya udah datang belum? Udah. Bawa matanya biru-biru, iya ini habis diisi lemak, ini masih bengkak. Kalau aku mah apa adanya, gak perlu ditutup-tutupi. Emang begini muka gue, dan gue perawatan, bukan merubah bentuk, bukan dibikin yang aneh-aneh, alami. Udah Eca, mau jengger ngomongin gue kayak apa? Siapa yang berbuat baik ya untuk dirinya, berbuat buruk juga untuk dirinya. Gue gak peduli. Bukan gue takut ya, gue gak pernah takut sama orang. Ini kita nyanyi, no comment ya kan? Ini kita nyanyi aja. No comment. Gak ada. Apa yang kita tanam itu pasti, kalau misalkan kita tanam jagung gak mungkin tumbuh padi. Tanamnya ya jagung, ya tumbuhnya jagung. Gitu. Jadi gak usah gimana-gimana, gak ada urusan sama gue. Waktu gue lebih baik gue fokus konser, gue gak mau ngurus yang lain. Orang itu mau kayak gimana kek, orang itu mau nyungsep, orang itu mau kayak gimana kek, orang itu mau telanjang, orang itu lagi ditinggal siapa, orang itu mau cerai kek, orang itu mau kayak gimana kek. Bodoh amat gue mah, hidup gue bahagia, gue gak butuh kayak begitu-begituan. Yang gue tahu, gue memilih untuk bahagia. Udah, stop, gak usah ngomong yang macem-macem, stop, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Gak ada bulunya. Mas kalau kayak gitu, kalian.
Jupenizer, mendingan kita nyanyi. Idaman para cowok TNI anggota di sini. Halo Mbak Sinta. Aduh, Allahu Akbar. Sayang, sambil dimakan itu enak banget, ini cobain. Tuh, lihat dong, lihat tuh. Lihat tuh. Udah jangan pada adu domba, besok ada King Nasar di pagi-pagi ambiar nonton. Gua nggak mau tahu ya. Gua nggak mau tahu. Orang mau gimana, orang mau nyusep, orang mau kawin lagi, orang mau berantem, orang mau bunuh-bunuhan depan gua nggak mau tahu. Yang gua tahu adalah gua makan pizza sekarang dan enak banget. Ini belum mudah dikit. Guys, jangan lupa beli tiket konser aku ya. Mudah-mudahan kalian banyak rezekinya. Ada konser aku di Singapura. Novan, gak ada yang ngomongin siapa-siapa. Gak ada yang ngomongin siapa-siapa. Kita semuanya lagi sibuk dengan masalah diri sendiri. Udah gak usah pada adu domba. Nyanyi rungkat ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku bangkrut. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti ra kroso dilarani. Nanging ku akui ku salah, mergo percaya rupa gak ndelok duwe. Saiki aku wis sadar, terlalu bangsat mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Terus apa sayang? Ya apa? Stop mencintai om apa? Oh. Tangis-tangisan, rungkat ente-entean, kelanan stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Instrumennya dong, instrumennya. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean. Tapi sayangnya aku gak bodoh sih. Aku yang ceraiin dia, mereka. Bye, gue gak pernah ditinggalin. Gue yang menceraikan mereka aja, sorry. Lagi-lagi. Dewi Persik. Makan apa? Makan pizza juga. Iya, sayang, ini mama. Ini mamas. Cobain. Ini loh. Mami belum dikit sayang, boleh. Ya, cobain. Ini enak banget ya, ada kejunya. Iya. Hayalan anak perawan. Tanggal 7 aku ada nyanyi di Jogja. Buat masyarakat Jogja, ojo lali datang ya sayang. Di Jogja ya sayang. Ngomongnya bolak-balik. Apanya ngomongnya bolak-balik? Aku nggak pernah ngomongnya bolak-balik. Dari dulu kalau ngomong, kalau A ya aku, kalau B aku nggak pernah mencela-mencela kalau ngomong. Soalnya aku nggak pernah mabok. Nggak pernah mabok, nggak pernah nyabu, nggak pernah ngerokok. Jadi kalau ngomong aku bener gitu loh. Maksudnya bener tuh aku konsekuen, komitmen. Gak apal aku Kais Nazma.
Kasih tiket gratisnya dong kakak. Tiket, Waduh, tiket. sayang. Ayo dong, kamu semangati aku supaya permusikan di seluruh Indonesia ini bisa maju. Jangan mau gratisan. Kita harus bisa mendukung kesenian yang ada di Indonesia, terutama dalam hal musik gitu. Gak ada urusan. Mau jengger minta ganti rugi kek sama lakinya, mau apa, nggak ada urusan sama gua. Jadi nggak ada hubungannya dengan gue. Ya. Jadi nggak usah ngomongin tentang jengger di sini karena gua tidak pernah mau tahu urusan dia. Hidup gua sangat sibuk, hidup gua sangat indah untuk ngurusin hal-hal yang bikin gua pusing. Mami, orang Malaysia boleh masuk di A6 menyanyi? Boleh, nanti kan ada di Asia. Nanti ada di Asia sayang. Jadi nggak ada urusan ya. Jadi kalau misalkan ada nenek-nenek yang ngamuk-ngamuk sama gue, masalah gue gue pernah gagal berumah tangga 3 kali ya. Gue mau kasih tahu tuh sama nenek-nenek tuh biar dia ngerti gitu. Gue cuman mau hidup gue bahagia. Mami kok burem? Soalnya backlight sayang. Coba kesini deh. Ya, muter ke kiri aja. Nah, Pasti ya, nonton. mending mengurusin pekerjaan. Nah, itu baru bener daripada ngurusin orang lain. Betul deh lah. Jangan pada ngurusin yang gak penting. Kameranya burem Kak Dewi? Enggak, Bu. Tuh. Sayang. Hai. Tuh dia. Dah. Aku nggak tahu nenek-nenek itu orang mana. Maksudnya gini, hidup itu sawang sinawang. Kita itu tidak boleh gini loh. Setiap wanita itu tidak seberuntung dia mungkin ya. Makanya dia seenak-enaknya sendiri dia ngomongin orang yang sudah menikah berkali-kali. Saya juga nggak mau nikah berkali-kali. Kalau misalkan suami saya ibaratnya nggak pernah, saya sudah aneh-aneh, ya otomatis ya saya lebih baik jadi janda daripada saya mempertahankan rumah tangga tapi pada akhirnya saya menderita dan aku menangis terus, gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu ya guys. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu, enggak. Aku bukan tipe perempuan lemah yang hanya bisa disakiti diam saja. Itu bukan aku banget. Apalagi sampai kelihatan mata. Kalau orang belum pernah merasakan seperti yang aku rasakan, mereka tuh sangat mudah sekali menghakimi. Sangat mudah sekali menghakimi. Kalau misalkan aku boleh meminta kepada Allah, aku tuh pengennya itu seberuntung orang yang ngatain aku. Misalkan nih, dia nikah sekali seumur hidup. Aku pengen sekali nikah seumur hidup. Tapi kan gimana? Tapi kan nasibnya orang kan beda-beda. Beda Herman. Samanya di mana? Herman Munaf. Kamu tuh nyamain gua sama jengger tuh gimana maksud lo? Ya beda dong. Lu mau nyamain gue dari mana? Gua mau tanya sama lo, gua nikah baru 3 kali dan gua nggak pernah yang namanya ditinggal sama laki yang gua tinggalin, yang suruh mereka mengurus perceraian. Karena gue pinter, gue nggak mau ibaratnya harta gue ibaratnya dijadikan harta gono gini. Kalau perempuan yang ngurus perceraian itu berarti tandanya perempuan itu harta gono gininya siap untuk dibagi. Tapi kalau misalkan lakinya yang ngurus perceraian itu harta gono gininya itu ibaratnya dia nuntut harta gono gini ke kita itu tidak bisa. Faham lu Herman? Kok lu nyamain sama gue? Emang gue selama ini suka ngurus campur urusan orang? Nggak pernah Herman. Lu 11 ngomong 11-12 lu pengen banget lu. Jangan-jangan lu orangnya dia juga lu. Hah? Gue mau kasih tahu sama lu Herman. Lu ngomong kalau mulut gue kasar sama orang kayak lu Herman.
Nah, kalau gue kasar sama orang karena orang itu kasar sama gue. Tapi kalau orang itu baik sama gue nggak pernah gue ngatain netizen miskin, gue nggak pernah ngatain netizen apa, gue nggak pernah, kecuali netizen itu yang kurang ajar sama gue baru gue katain. Dasar lu namanya aja Herman, heran gue sama lu. Munafik kan ya. Gue juga bukan turunan PSK, gue nggak pernah gue ditangkep gara-gara PSK ya. Bapak gue semua, ibu gue semua turunan berderajat semua, golongan polisi semua, orang-orang yang punya pendidikan yang baik, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang jual jengger, ngerti nggak lu? Ngata-ngatain lu apa, lu ngomong gue sama-sama seperti jengger? Beda lah, gue cari duit nggak pernah gue ngurus orang. Gue nyari duit dari skill gue. Lu bilang gue sama lu kayak nenek-nenek yang kemarin ngatain gue. Beda, kalau yang pertama seluruh dunia udah tahu mantan gue kayak gimana, udah tahu. Terus lu gue suruh mempertahankan rumah tangga gitu, ya berarti tandanya gue bunuh diri kalau gue mempertahankan rumah tangga. Ngapain gue mempertahankan rumah tangga kalau hati gue sakit? Yang kedua, Mas Aldi Taher, udah jelas-jelas Mas Aldi Taher jujur kalau dia selingkuh dari hidup gue. Gue nggak bisa hidup sama laki-laki yang selingkuhin gue. Wajar dong kalau gue minta cerai dan dia yang suruh ngurus perceraian. Yang ketiga, udah jelas di Instagram, di situ habis tipu duit gue, tanda tangan palsu, itu pun baru ketahuan. Hah? Jadi lu mau ngomong gimana? Lu bilang gue kelasnya jengger gimana sih? Lu beda kelas lah. Lu bisa nyamain 11-12, lu jangan-jangan juga orangnya jengger lu. Gue gak pernah ngatain itu Retno. Yang ngatain ya orang lain. Yang ngatain orang lain, makanya gue katain, ngerti gak lu? Kalau yang orang lain itu baik sama gue baik sama lu. Kalau jadi ibaratnya idola lu juga jangan pada diem baik. Udah tahu gue ibaratnya emaknya, ya kasih tahu gitu, bukan malah diam sok teraniaya, ngerti nggak? Jadi manusia itu jangan merasa sok teraniaya. Jadi manusia itu ibaratnya nih, gue nih ya, Dewi Persik dihina nih, fans gue DP Lovers ngamuk, tapi gue sebagai orang emaknya DP Lovers, gue ngamuk sama DP Lovers. Jangan pernah berantem, jangan pernah mengusik orang lain, gak usah, lebih baik diam. Itu gue sama DP Lovers. Makanya DP Lovers itu gak pernah neko-neko. DP Lovers itu langsung diam ketika gue bilang jangan berisik. Gitu. Bukan malah keenakan dibicarakan banyak orang, seolah-olah kita teraniaya. Udah tahu itu ibaratnya fans kita. Kita wajib dong, kita kan pasti punya perkumpulan DP Lovers. Kalau misalkan DP Lovers itu kurang ajar sama orang, kita bisa tegur mereka, jangan sampai kasar, jangan sampai kayak gini, gitu. Bukan malah keasikan, malah diem bak malaikat, bukan gitu loh. Gue nggak akan berisik kalau orang itu nggak berisik sama gue, ngerti nggak? Gue nggak bakalan berisik. Jadi kalau wartawan zaman dulu, wartawan yang sudah senior itu tahu sama Dewi Persik. Jadi Dewi Persik itu kalau nggak dicolek nggak akan kayak singa. Jadi lu jangan nyamain gue sama jengger. Kalau jengger segala urusan orang diomongin. Kalau gue nggak akan pernah ngurus orang. Lu aja tadi ngomongin jengger, gue nggak mau tahu urusan dia. Ngerti nggak lu Herman? Jadi lu harus ngerti lu, jangan nggak semua orang lu kata-katain begini, lu kata-katain begitu. Gua masa bodoh, mau orang itu si itu lagi begini, si jengger lagi ditinggal, bodoh amat, mau ditinggal, mau diapain, nggak ada hubungan sama gua. Yang gua tahu DP Lovers itu cinta kedamaian. Jadi kalau misalkan ada fans yang lain yang tiba-tiba ngatain gue aneh-aneh dan yang lain-lain, terus tiba-tiba idolanya diem baik, itu berarti menikmati kezoliman. Ngerti nggak lo? Kalau ibaratnya idola itu merasa bahwa dia sadar diri bahwa oh ya dia ini fan fanatik gue harus bisa membuat fans gue ini jadi damai, bukan malah orang ini diserang, orang itu diserang. Ngerti nggak lo? Kayak gitu, itu baru bener. Zaman sekarang tuh artis yang masih basic, kecek-kecek gitu dengan ABG baru brodol, udah ngomongin orang gak punya sopan santun dan yang lain-lain. Makanya kita sebagai idola yang diidolain harus bisa ngademin para pencinta kita. Jangan sampai mereka itu menyerang artis ini, menyerang artis itu. Itu gak benar. Gitu loh. Ya, gua kasih tahu nih, biar langgeng. Gitu. Bukan malah seolah-olah aku pembela Dewi Persik,
Jadi berantem gini-gini. Enggak, gue nggak butuh kayak gitu. Gua seneng DP lovers yang damai. Gua seneng DP lovers yang bisa membawa karya gue. Gua seneng yang kayak gitu. Gua nggak suka yang berisik-berisik. Ya, gua nggak suka yang berisik-berisik. Gue fansnya ini, gue fansnya itu. Lu nggak bagus, itu apa? Kayak begitu-gitu nggak penting. Gua cinta damai. Gua nggak suka yang aneh-aneh, yang berisik-berisik, setan-setan. Gua nggak suka gue. Dan lu yang diidolain juga harus tahu diri. Jangan merasa bahwa lu bak malaikat, terus lu sandiwara di depan kamera, lu merasa terzolimi padahal lu bahagia banget gitu. Jangan kayak gitu, biasa aja. Itu munafik namanya, itu drama namanya. Jangan mau kalian ditipu sama orang-orang kayak begitu, guys. Jangan mau. Jangan mau. Banyak tuh artis-artis sekarang tuh banyak yang kayak begitu. Dia adu dombain tuh fan-fansnya dia biar nyerang artis ini. No, serang no artis itu. Biar dia kelihatan jelek, biar dia kelihatan banyak kayak gitu. Jangan mau diadu domba, guys. Damai aja hidup itu ya, damai, cinta damai. Damai tapi ngebacot mulu. Kalau nggak dibacotin lu nggak bakalan tahu apa arti damai, goblok. Siapa itu namanya itu? Babang Eza. Ngerti nggak lu? Babang Eza. Lu kalau nggak dibacotin lu nggak bakalan tahu lu, goblok. Mesti dibacotin kayak orang kayak lu tuh dibacotin. Karena satu, orang tuh kalau dibacotin kayak lu tuh baru sadar. Kalau nggak dibacotin kayak lu ya ditendang aja palanya baru diem. Iya dong, kita ketemu preman harus kayak preman. Kita ketemu malaikat, kita bisa jadi malaikat. Tergantung siapa lawannya. Gue gak munafik, gue dari dulu kayak begini. Orang kenal Dewi Persik dari dulu kayak begini. Gak pernah berubah gue. Gue gak pernah berubah. Dari dulu gue begini, gue gak pernah munafik. Gue dari dulu ya begini aja udah. Orang pegang tete gue sikat, gue tonjok. Dari zaman kapan tuh, 21 tahun yang lalu. Kalau kalian mau flashback gue. Ya, gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau kamu baik sama aku sopan, Mami DP, I love you. Mami DP, apa kabar? Baik sayang. Aku pasti bisa begitu sama kamu. Gue gak munafik. Gue gak di depan kamera begini. Enggak, gue bukan artis konten. Walaupun gue juga suka ngekonten, tapi gue bukan artis konten yang semuanya serba harus kelihatan bagus. Itu bukan gue. Gue kayak begini memang. Jadi jangan samain. Orang kamu baik, kamu segan, aku sopan. Gitu. Mami itu colokan cabut nasi udah mateng takut gosong. ini apa sih namanya? Ini kerlian sayang. Ini kerlian sayang. Bajunya Matanya yang apa? sopan dong. Ini bukan, ini bajunya udah sopan bajunya. Yang nggak sopan mata kamu liatnya kayak gimana? Pakai gaun. Harus pakai gaun gitu. Udah tahu Indonesia lagi panas. Udah tahu Indonesia lagi panas nih, berkeringat nih aku. Jangan bikin panas dong saya. Oh, ini lagi hot. Lagi hot. I love you since the beginning enter the industry. Thank you Wida. Thank you so much Wida. I24. Beda dong sayang. Kalau cantiknya mungkin sama kali ya. Ririn Dwi Ariyanti itu yang mana? Ririn yang ngasih yang Vicky beli baju yang itu. Yang mana? Ririn yang ininya Jamil ya. Kak Ririn suami istrinya ini Kak Ibnu Jamil. Yang aku dikasih baju. Oh iya? Itu cantik banget. Kalau yang cantik-cantik dimiripin sama aku nggak ya? Yang cantik-cantik kayak Kak Ririn itu nggak apa-apa dimirip-miripin sama aku. Dengan senang hati. Bila ingin banci. Di dalam banci, lihatlah dulu airnya. Apa? Sebening apa? Kalau mau lihat orang baik itu dikenalin dulu, jangan asal ngomong gitu. Iya benar. Istri Ibnu itu Ririn Ekawati sayang, bukan nak. Iya, siapa terus? Terus sing sopo terus gak ero aku rek. Sing ngendi? Ini aku habis dikasih itu apa namanya, dikasih salep, soalnya ini belum kelar. Aku sayang, ini aku sama kayak Mas Rian Ibram. Kemarin Mas Rian Ibram kan samaan kayak aku.
Gerah banget ya Bumi. Bukan Ririn Ekawati, Mami. Ririn Dwi Arianti itu istrinya Aldi Bragi. Yang mana ya? Mantan suaminya Ikke Nurjana. Iya, itu Mas Aldi. Mami gemuk ya sekarang. Masa sih gue gemuk sekarang? Segini gemuk. Segini gemuk. Aku 50, aku 49 loh. Kok bisa gemuk? Hah? Iya ya nak ya. Ini aku lagi habis. Kamu tahu Dokter Wenitan? Ini aku masih lebam. Aku habis dioperasi diisi lemak. Ini masih lebam. Ini masih lebam. Aku di Dokter Wenitan. Ya kurus lah. Ini aja naruh logam masih ada nih. Mukanya aku nih masih bengkak. Kurus lah. Sayang panas ya. Iya. Mau ditutup nggak? Sayang tutup aja kali mak biar AC-nya dingin. Berdiri yuk. Berdiri. Coba lihat. Karena keringetan ya, Bo. Tuh, aku kurus lah. Gemuknya dari mana? Coba wis. Belum kering dulu. Kan tadi udah dikeringin juga basah lagi. Ini cocok ya. Sayang bagus nih. Jadi kita berangkat jadi gak sih kita ini? Jadi dong. Nah, ini kayaknya perlu kayaknya perlu ke salon tambahin lagi rambutnya sama Cece ya. Iya kan? Biar makin banyak. Ini aku pasangin 2 slide sih. Iya. Iya. Tapi sekarang aman sih. Maksudnya nggak kelihatan aneh. Mau di depanin apa enggak? Boleh. Hah? Di depannya gimana? Di depanin gini. Cek Madura. Nah, ya kan saya memang turunan Madura. Wow. Aku jangan pakai dulu. Boleh Iya. saya. Cocok. Nih guys, ya rambut aku udah bagus. Poninya kurang rapi, dirapiin dong. Makan dulu dirimu, makan. Kamu makan dulu. Sudah. Kasih lihat dong. Cabut. Kakak lama-lama mirip sama Popo. Popo tuh siapa? Hah? Popo. Mak apa Popo? Kok ke Popo? Popo tuh siapa Popo? Popo itu loh. Jauh. Siapa Popo? Oh, itu gak usah. Itu Popo sih muta-muta itu loh tuh. Hah? Popo yang bencong itu? Kurang ajar kon. Popo bencong-bencong tuh namanya. Yang bibirnya Ya apa melambang. sih? Popo siapa itu Popo? Ya Popo itu. Po. Kurang ajar. Kon kuten. Kok kayak Popo kamu tuh. Ngoy. Aduh, panas ya, Mak. Mas, udah mas, beresin mas. Dinikmati dulu. Bagus. Ditarik ke belakang aja nih, palingnya gitu. Oh gini, gini. Biar natural. Soalnya masih pendek.
Kok nggak dijawab sih Lebi, apa kabar? Lebi baik, doain ya, seminggu lagi mau lahiran. Seminggu lagi tuh. Minggu-minggu ini mungkin mau lahiran Lebi. Kok mukanya kayak disengat tawon? Kan berapa kali aku ngomong, masih bengkak mukanya aku. Ya, mukanya aku tuh masih bengkak, tapi gue tuh nggak munafik, gue apa adanya. Ya, muka aku tuh habis dioperasi sama dokter Wenitan, habis diisi lemak karena kemarin itu mukanya aku itu ininya itu apa sih namanya, cekong, habis oplas. Oplas tuh beda, operasi dengan oplas tuh beda. Kalau operasi plastik itu dirubah, kalau ini habis dioperasi ditambahin lemak sendiri. Gitu, bedain. Kalau operasi plastik itu beda, operasi plastik tuh nggak alami. Kalau ini bukan operasi plastik, ini operasi di mana lemak yang dari perut itu diambil ditaruh di sini supaya muka kita itu nggak cekung. Ini sama kayak yang dilakukan Mas Rian Ibram juga. Ini terinspirasi oleh Mas Rian Ibram. Dia bilang di mana di situ? Hah? Di mana dia? Oh, habis isi filler ya Mbak? Bukan, filler itu beda Mbak. Siapa namanya? Kalau filler itu, oke, kita kasih tahu ya Mbak Marlin. Kalau filler, aku kan takut disuntik, jadi aku capek di filler. Jadi supaya aku itu nggak di filler lagi sama dokter Wenitan itu, aku diisi lemak di bawah mata, fat transfer, gitu. Jadi bukan di filler gitu sayang. Ya, jadi dibedakan. Jadi mirip Mbak Uut Permata, beda. Kalau Mbak Uut itu diisi filler, kalau aku diisi lemak. Gitu. Jadi bedanya itu. Kalau lemak itu misalkan kita makin tambah usia atau kena cahaya matahari, itu akan menyatu di tubuh kita, akan menyatu di badan kita. Jadi kalau filler itu aku takut karena itu memasukkan sesuatu di dalam tubuh, itu takut. Kalau filler mungkin kalau ada yang bilang tidak berbahaya, aku takut dengan jarum suntik yang dikit-dikit harus disuntik, dikit-dikit harus disuntik. Kalau ini itu aku diisi sama lemak gitu, mirip Mami Zega ya, cantik aku lah. Jauh kamu mah, aneh-aneh aja lu. Mancing aja netizen itu. Ditunggu di Kalsel. Oh iya, Kalimantan Selatan. Itu tempatnya Paman Birin. Paman Birin itu adalah gubernur rendah hati, gubernur yang selalu ingat sama aku. Beliau tuh dari belum jadi gubernur sampai jadi gubernur, beliau itu orangnya tidak pernah lupa sama orang-orang yang mensupport dia menjadi gubernur. Gitu. Jadi orangnya merakyat. Paman Birin itu selalu membantu orang-orang yang susah, selalu membantu orang-orang yang memang mohon maaf butuh bantuan gitu. Ya bener, mending langsung OP untuk for life. Iya betul. Jadi aku tuh capek kalau aku disuntik-suntik terus pakai filler itu kan, aduh kayaknya sakit ya disuntikin di sini tuh kan. Netizen yang terhormat, please nggak ada yang bisa disamain Mami, nggak ada yang bisa dibanding, dan jangan suka menghina antara wanita. Hidup damai, betul banget. dplovers.official. Aku kasih tahu nih dokternya, dokter Weni, dokter apa namanya nak? Mbak DP bibirnya kok kecilan. Bibir aku dari dulu kayak gini, bibir gua nggak pernah disuntik-suntik. Lu mah ngadi-ngadi lu. Bibir gua nggak pernah di filler, bibir gua mah selalu kayak begini. Ada aja lu. Mahal gak Mi oplas? Mahal gak operasi? Oplas sama operasi itu beda. Oplas tuh operasi plastik yang mukanya itu jelek jadi cantik, itu oplas. Ini muka gua nggak dioplas. Ya kalau hidungnya gini, gue masih bengkak ini cuy. Bibir gue dari dulu memang mungil, cantik bibir gue. Gak jebebeh begini.
cantikan Mami Iza Zega daripada lu. Cantikan gue lah. Lu mah ngadi-ngadi, lu kebanyakan narkoba lu. Pantas lu ngeliat orang akhirnya lu salah matanya. Gimana sih lo? Ada-ada aja lu. Pingin banget lu dibalas sama gue. Dasar anjing. Cantik kayak LL kan. Oh ya, kalau LL gue akui cantik ya. Berhasil itu namanya oplas. Iya betul. Nah, itu oplas namanya. Tapi beda. Kalau operasi beda. Kalau operasi itu tidak merubah bentuk. Kalau oplas itu merubah bentuk. Jadi nancung. Tersinggung deh gue. Ya enggak dong, kamu kan karena ada sinus, dibenerin sinusnya. Dia emang gitu. Halo sayang, masih 3 tahun lagi. Apanya masih 3 tahun lagi? Lahir batin dari Pasuruan. Halo Pasuruan. Gua kadang suka lucu deh para netizen nih ya. Kalau ngomong tuh ya, gua kadang disambung-sambungin aja masih inilah, masih jengger sama si apa sama si apa. Gua nggak mau tahu ya, mau kabur lakinya, mau apa? Gua nggak mau tahu gue. Gak ada urusan sama gue ya. Siapa itu yang ngomong tuh? Iya Mbak Utama Siagani Alvizo. Ada gila-gilanya netizen nyamain. Udah nggak usah bahas-bahas. Udah nggak usah bahas-bahas. Nanti adu Kalau domba mau nanti. bahas itu bahas orang itu harus punya terima kasih udah disambutin, jangan betul, lupa. betul. Ingat kalau pas susah jangan pas ada butuhnya doang dateng. Nah, Akan itu baru isu bener. baru. Betul banget. Bahas deh. Betul. Iyalah, dari dulu cantik lah, aku pede lah guys. Kalau nggak cantik nggak jadi pemeran utama, say. Nggak dipakai udah tahu. Nggak dipakai, say. Sebenarnya orang cantik itu banyak, tapi paling nggak itu kita itu harus bisa rendah hati. Cuma yang menarik itu jarang. Cuma yang menarik itu jarang. Gitu guys. Orang tuh nomor 1 tuh harus bisa menarik hati orang. Jangan cuma modal cantik doang, karena orang cantik itu banyak di dunia. Orang cantik, orang seksi, orang suaranya bagus, orang apa aja banyak gitu. Tapi orang yang bisa menghargai perasaan orang lain, orang yang bisa menghargai orang itu susah. Gitu. Ini semua orang bisa padu sama-samain gue sama si inilah, sama si itulah. Heran sekali gue live gue sama-samain. Gitu. Gak usah jauh-jauh deh ya gitu. Kita itu manusia biasa walaupun selebritas, walaupun artis. Kalau dikata-katain ya ngamuk. Jadi cantik sama-sama. Dulu adek babynya tidur kalau ke malam. Iya yuk. Udah ya netizen ya. Nanti live lagi ya. Kedongin udah dulu ya. Tuh lihat. Tuh lihat aku lagi live gini masih ditemenin nih sama Pak Ruli. Om. Ya Allah. Dia lagi terbang ke Bengkulu, ke Semarang, ke Palembang, terus ke mana lagi? Ke Surabaya. Jangan mau dipanasin Mami. Enggak. Jadi apa ono tak gendeng dhewe? Gemes sekali Om Ruli katanya. Iya, ini nggak mau dimatiin. Aku lagi kalau dia terbang dia selalu kayak begitu. Kalau dia terbang dia selalu kayak gitu. Enggak Kak, Mami nggak operasi. Aku nggak operasi plastik. Aku cuma dioperasi ditambahin lemak di bawah mata di Dokter Wenitan. Namanya kliniknya apa sayang? Apa nama kliniknya nak? Beauty in Courage. Beauty in Courage. Ya, di Jakarta Barat. Kalian kesana aja. Kok dimatiin sayang AC-nya? Mati sendiri. Kalian kesana aja guys. Gitu. Jadi di situ ada laser, ada thermage, ada picosure. Terus ini kan ke bawah mata aku kalau kalian lihat yang dulu ya. Om Ruli mirip pacarnya mantan Sule. Mirip mantannya. Dimakan dulu. Ntar dulu. Kapan ngejuri di Indosiar? Nanti insya Allah.
Operasi plastik nggak ngaku. Hah? Operasi plastik? Operasi plastik? Jangan denger dari tadi udah capek. Capek gue. Ya, lu kayaknya budek kayaknya Terry. Kayaknya lu perlu deh kayaknya telinganya kayaknya dibor. Pakai paku bumi. Pakai paku bumi. Kalau perlu digergaji, potong aja nggak usah pakai telinga punya telinga lu. Gua punya gergaji nih goyangan, gua gergaji telinga lu biar dipotong sekalian. Orang dari tadi capek ngomong-ngomong ide. Mami berapa isi lemak di bawah mata nggak tahu, dokter Wenitan yang tahu. Jadi ngambilnya tuh dari perut. Jadi perut diambil lemaknya terus diisi di sini. Lah ini masih biru, nih masih biru, nih masih biru, nih masih biru. Emang kalau isi lemak gini ini namanya operasi plastik ya? Ya bukan deh. Lu gimana sih? Kalau operasi plastik itu kan dirubah kayak lu Cinta Berubah Luna. mukanya, sampai jadi dia tuh gak kayak muka Sampai saya aslinya. kayak buka mukaan aslinya itu namanya dioperasi plastik namanya goblok. Ya kan namanya itu namanya si Terry itu kan goblok mah. Kayaknya perlu budek telinganya mah. Makanya perlu digergaji perlu. Kalau enggak telinganya pakai gergajiku mah. Krek gitu mah. Kalau perlu dibor pakai goyangan Mbak Inul gitu. Diri kan nggak ngerti jadi nanya. Iya, makanya paling ya enggak aku dari kampung gitu, tapi otak gua Gak sengaja mancing iki. Ayo Nah, kita gitu. mau jenguk baby. gue mau jenguk bayi aja deh. Gue mau ada lahiran. Gue capek Mau ngejelasin. bibir bayi. Mau cium bibir bayi. Aku capek ngejelasin ya. Jadi kalau gue lagi live gini, ya, yang kalau gue lagi live gini, gue keselnya itu ya. Lu satu, lu ngomongin jengger, gue bosen. Dua, lu ngomongin yang gue kasih tahu, lu nggak mudeng-mudeng, gue capek, gue banget gue. Ya, yang ketiga, padahal banyak orang yang kangen sama gue. Tapi ketika gue lagi live, gue capek dengan omongan gue yang lu kadang ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang nggak nyambung. Jadi gue pusing pala gue. Ya, mendingan gue nggak usah live deh, capek. Iya wes, assalamualaikum wes. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.